Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan membuat saus Mongolian yang akan saya gunakan nanti untuk membuat tumis mie saus Mongolian. Nah, ini bahannya atau gula palem. Ini saya gunakan 2 sendok makan. Lalu saya beri kecap asin, ini 1 sendok makan. Lalu minyak wijen, ini 2 sendok makan. Kecap manis 2 sendok makan. Lalu saus tiram ini 3 sendok makan. Berikutnya 1 sendok teh kaldu jamur dan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu saya beri parutan jahe, ini sebagai aromatik seperti ini ya, cukup setengah sendok teh. Lalu 3 siung bawang putih, ini juga kita parut. Nah, karena saya ingin membuat saus ini agak pedas, jadi saya akan beri bon cabai sebanyak 3 saset ya. 3 saset ini kurang lebih 2 sendok makan ya. Ya, seperti ini kita aduk. Lalu akan kita beri air ya, kurang lebih 60 ml ya, biar agak encer sedikit. Ya, lalu ini akan saya masak. Nah, ini kita masak sausnya. Ini saya beri air ya, kurang lebih 60 ml. 60 ml. Sausnya kita masak hingga mendidih ya. Kalau mendidih kan artinya dia sudah matang, lalu kita matikan. Nanti akan kita jadikan saus dari tumis mie-nya. Nah, ini sudah mendidih, artinya sudah siap dipakai ya, sudah matang. Kita matikan apinya. Ya, kita sisihkan, kita akan siapkan untuk membuat mie. Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari ini kita akan ngoprek resep. Saya akan masak tumis mie saus Mongolian. Bahannya ini mie. Ini saya gunakan mie telur. Ini sebanyak 700 gram yang telah direbus ya. Jadi dia sudah lunak. Nah, mie-nya ini nanti akan saya beri sedikit minyak ya, agar dia tidak lengket. Kemudian untuk tambahan sayuran saya berikan ini wortel, ini 2 batang wortel yang telah saya potong-potong ya, jadi dia bentuknya seperti ini. Nanti saya akan rebus juga setengah matang agar memudahkan pada saat proses masaknya. Lalu untuk bumbu tumisnya saya gunakan bawang putih, ini 5 siung, kemudian bawang merah 5 butir. Lalu bawang bombay ini saya gunakan 1 buah. Kol atau kubis ini sedikit ya, secukupnya sesuai stok yang ada di rumah ya. Jadi saya tidak tidak membeli kembali ini barang yang ada di rumah. Kemudian saya juga menggunakan daun bawang. Daun bawang ini 4 batang, saya gunakan bagian putihnya. Lalu saya menggunakan daging sapi itu yang telah dicincang sebanyak 200 gram. Yang khas dari tumis ini adalah sausnya. Ini saya gunakan saus Mongolian. Ini tadi saya sudah tayangkan bagaimana cara membuatnya. Ini hasilnya seperti ini. Jadi nanti kita akan tinggal menambahkan saus ini pada saat kita memasak mie-nya. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit minyak di mie ya. Ya, seperti ini fungsinya untuk
membuat mie-nya nanti tidak lengket ya. Jadi lebih baik hasilnya. Jadi kita aduk. Berikutnya saya akan merajang ini bumbu-bumbunya. Sebagaimana bumbu tumis ya, ini cukup di rajang-rajang. Lalu daun bawang. Engkol dan wortel ini akan saya rebus. Ya, saya hanya potong seperti ini. Sekarang wortel dan kolnya akan saya rebus. Ini akan kita rebus setengah matang saja. Saya beri sedikit garam ya, setengah sendok teh. Ya, ini sudah setengah matang ya. Kita rebus cukup 5 menit karena ini sudah potongan-potongan kecil. Jadi dia mudah lunak. Kita angkat. Lalu kita masukkan kol. Ini juga cukup 2 menit saja ya. Karena kol cenderung lebih lunak. Cukup 2 menit saja. Ya, sekarang kita akan tumis ya. Bawang merah, bawang putih, dan sedikit bawang bombay. Kita tumis untuk memasak dagingnya ya. Nah, ini sudah harum ya. Bawangnya sudah harum, tapi dia belum menguning, tidak apa-apa karena kita akan masak daging. Nanti dia akan matang dengan daging. Nah, ini daging cincang ya. Ini saya gunakan sebanyak 200 gram. Kita beri sedikit lada ya, kurang lebih setengah sendok teh. Dan sedikit biji pala kita parut ya, sekitar 1/4 butir ya. Nah, dagingnya sudah berubah warna, kita masukkan bawang bombay. Lalu 3 sendok makan saus Mongolian ya. Saya beri sedikit air ya agar dagingnya lebih empuk. Masukkan wortel, daun bawang, lalu minyak, lalu sausnya. Terakhir kita masukkan kol. Ya,
Saya tambah sedikit garam ya, sekitar 1/4 sendok teh. Ya, sudah matang. Tumis mie saus Mongolian selesai dimasak dan siap untuk disantap. Tumis mie saus Mongolian selesai dimasak dan siap untuk disantap.